Nyalain speed limiter di sini aja. Tuh jadinya dia ketahan gini di 4000. Kalau misalkan kita lepas, tuh dia lepas lagi. Itu up, ini down. Tuh. Jadi kalau turun itu dia ada deng deng. Ini kalau naik. Naik juga ada letupan-letupannya sedikit ya. Nih, ini yang MotoGP ya. Lebih padat kalau berhenti. Kosong belakang, gas. Tuh H2 kayak gitu suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo, what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Hari ini aku mau nyobain fitur MotoGP yang ada di R1M ini, karena kemarin kan kita baru beres proyekan. Jadi nanti kita bakalan nyobain fitur-fiturnya. Yang pertama auto warm up, speed limiter, quick shift up and down, dan launch controlnya. Nah, sebelum kita cobain ke jalanan, aku mau maintenance dulu rantainya, karena kemarin kan lumayan lama juga di bengkel, jadi rantainya lumayan agak kering dan sedikit ada karat bekas sisa-sisa hujan. Makanya aku mau semprotin pakai chain loop ini WD-40 Easy Reach biar membersihkan rantainya supaya bisa balik lagi ke performa maksimal. Oke, kita nyalain aja motornya langsung biar kita gampang membersihkan si rantainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin gigi 1. Beres nyemprotnya, kita matiin lagi motornya karena itu biar gampang juga kita membersihkannya. Nih kita lihat langsung bener-bener jadi membersihkan, dan kotoran-kotorannya lumayan berjatuhannya si karat-karatnya, lihat. Jadi enak juga dilihatnya dan memaksimalkan roda-rodanya, si gearnya, si rantainya biar enggak karat. Kalau misalkan karat itu kadang rantai itu jadi keriting dan jadi susah buat muter-muternya, dan kalau udah lebih parahnya lagi dia jadi berisik. Terus kita semprot juga bagian mekanikal si persnelingnya biar terhindar dari karat dan korosi. Terus karena sekarang musim hujan, jadi suspensi belakang aku pun mekanikalnya lumayan kotor. Makanya kita semprotin juga WD-40 Easy Reach ini. Untungnya ada sedotan panjang 8 inch yang fleksibel ini. Jadi bisa memudahkan buat semprot bagian-bagian yang susah seperti di kolong ini. Nah, WD-40 Easy Reach ini juga bisa membersihkan pelek dari ini kotoran-kotoran bekas bensin ya, bekas servis, jadinya kering seperti ini. Kita bersihin guys, biar bersih lagi, kinclong lagi si peleknya ya. Nah, WD-40 Easy Reach ini sudah masuk ke Indonesia. Jadi kalau kalian mau beli langsung aja cek official store-nya di WD-40 secara online di Tokopedia dan Shopee. Ada juga WD-40 Specialist Brake and Parts Cleaner. Biasanya kepake kalau mau bersihin kaliper, pengereman, dan part-part lainnya. Yang ini WD-40 Specialist Silikon buat bersihin vinil dan plastik. Seperti contohnya spakbor kolong aku ini yang lumayan kotor bekas aspal jalanan, langsung aja kita semprotin biar kinclong. Anjay. Ada juga WD-40 Machine and Engine Degreaser buat ngilangin bekas rembesan oli di mesin. Bisa juga buat bersihin header knalpot, karena ini kuat buat ngilangin gemuk, oli, dan residu bandel di mesin. Oke, motor aku udah beres maintenance-nya dengan WD-40 Easy Reach ini. Saatnya kita cobain fitur MotoGP-nya. Oke, sekarang saatnya kita nyobain si fitur MotoGP-nya ini di R1M, karena seperti yang aku bilang kan ini motor lama di bengkel gitu ya. Jadi tekanan angin juga lumayan ngempesin karena kelamaan didiemin, jadi tekanan anginnya mulai mengurang. Jadi kita isi angin dulu sebelum riding tipis-tipis. Sekarang juga
Sekarang juga baru jam 6. Jadi jalanan masih kosong, enak. Dan kita nanti nyobain si launch controlnya. Mungkin kalau misalkan sempet kita cobain 3 suaranya. Cuman kan lumayan PR ya, harus berhenti dulu dan ganti modenya dari HP. Udah siap, hatur nuhun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gila, udah lama banget aku nggak pakai ini, nggak pakai CR1M. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, fitur pertama dulu, manasin motor, pencet yang kanan. Oh, kenceng banget. udah berisik. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba launch control dari sini ya. Enaknya. Dan for your information aja, kenapa tadi sambil jalan bisa nyobain launch control, karena launch control ini aku sengaja dia masih on kalau misalkan di kecepatan 35 km per jam. Kita matiin dulu launch controlnya. Sebenarnya nggak dimatiin juga nggak apa-apa sih, cuman tiap start jadinya kayak gitu terus. Nah, jadi kalau launch control biasanya kan aktif itu saat start doang ya, saat bener-bener dari berhenti. Cuman yang aku ini sengaja dinyalain sampai 35 km per jam baru dia mati. Jadi kalau di atas 35 launch controlnya udah nggak aktif lagi. Biasalah, kita kan ngonten ya guys ya. Quick shiftnya buat up-nya enak. Kita cobain yang down-nya nih. Woi. Oh, pas nurunin ada auto blippernya ya. Dem. Enak sih ini quick shiftnya, jadi lebih barbar juga. Oh ya, kita cobain speed limiter sekarang. Speed limiter itu mencet yang ini ya kalau nggak salah, yang bawahnya. Anjay, kekecilan ini speed limiternya, pelan banget. Tuh, pelan banget speed limiternya. Ini di 4000 rpm. Oke, kita gas lagi nyobain quick shiftnya. Enak sih, quick shift kayak gini tuh satisfying banget. Upnya enak, downnya juga enak, ada letak-letaknya. Si speed limiter ini bakalan kepake ntar kalau misalkan di sirkuit sih, karena kan sesuai judulnya ya, speed limiter. Buat di pit stop, buat ngelimit, jadi batas kecepatan saat di pit biar enggak kenceng, karena di pit itu kan lumayan banyak berlalu lalang biasanya ya. Jadi harus pakai speed limiter biar terbatas kecepatannya, biar gak ngebut-ngebutan. Dan seperti yang aku bilang kemarin, semua fiturnya ini bisa disetting via HP. Kayak tadi auto warm up kenceng banget kan, nah itu bisa dikecilin lewat HP nanti dari aplikasi. Terus si speed limiter, kayak kata aku tadi, ini terlalu kecil nih kayaknya 4000 nih, ntar bisa digedein lagi lewat HP. Misalkan pengen di 5000 atau 6000, tinggal di setting-setting. Kita coba lagi launch control di sini lah ya. Ini kecepatan kenceng, kalau kenceng itu nggak bisa. Oh bisa deng, karena mungkin kebacanya udah 35 ke bawah ya. Enak banget cobain ya. Oh, downshiftnya jadi ada letupan-letupan. Tiap ada downshift itu langsung dem gitu loh. Enak sih aku suaranya seperti ini. Oh ya, by the way, ini si RPM-nya sengaja aku kecilin biar nggak terlalu berisik saat nyobain. Jadi masih, oh dari tadi on si launch controlnya, biar nggak terlalu berisik saat gini meraung. Nih, ini yang MotoGP ya. Lebih padat kalau berhenti. Kosong belakang, gas. Wah, enak. Kita cobain fitur yang kedua. Cobain di depan, karena harus buka HP dulu, harus ngeganti dari HP, dari aplikasinya. Nggak bisa langsung di jalan.
Coba ntar aku request, siapa tahu bisa langsung ganti-ganti modenya di jalan ya. Pasti lebih enak gitu, tinggal pencet tombol, ganti mode, pencet tombol, ganti mode. Nggak perlu kita berhenti dulu buat buka aplikasi. Oh, enak downshiftnya. Dup, dup, dem, dup, dem. Ah, ini masih hijau ya? Di sini tuh emang ngaco guys, hijau-hijau bener-bener. Gaspol, enak sih, halus banget quick shiftnya. Itu up, ini down. Tuh. Jadi kalau turun itu dia ada deng deng. Ini kalau naik. Naik juga ada letupan-letupannya sedikit ya. Enak sih, saking enaknya aku cuman pengen up and down terus aja gitu, naik turun. Oke, kita cobain di sini guys, si mode fitur yang keduanya. Tapi ini belum connect aku sama HP, kita harus ngonekin dulu. Launch controlnya on dari tadi tuh, masih di dalam. Tapi kan seperti yang aku tadi bilang, launch control itu mau di onin terus juga nggak masalah gitu. Yang penting saat startnya aja kita nggak di gaspol. Kita buka dulu aplikasinya A2X Evo buat nyeting, masuk Bluetooth R1M. Oke, udah connected. Launch control kita ganti yang middle cut ya. Ini yang kedua, terus kita save. Oke, sudah tersave. Kita lanjut lagi. Belakang mumpung kosong nih, enak nih. Huhuy. Aku suka sih launch control kayak gini karena suaranya madep ya. Kita coba ini. Mantap suaranya. Itu baru suara yang kedua guys. Kita cobain suara yang ketiga nanti ya. Suara H2R. Jadi si gapnya lebih lama. Kalau si MotoGP gapnya dia padat banget. Salah, mau pergi aku. Ini udah GP shift jadi salah. Ini kita cobain di sini sambil jalan. Dulu sebelum berhenti. Oh, nggak bisa karena kecepatan. Harus 35 km. Jadi baru dia bisa di launch control. Kita ganti mode dulu guys. Kita cobain mode yang ketiga. Kebalik HP-nya. Yang ketiga seperti ini. Oh, nggak bisa, terlalu cepat, kecepatannya 40. Kita gas dulu aja. Mumpung lampu hijau. Dan kalau misalkan udah ada yang kayak gini bikin pure sound enak sih harusnya. Menikmati suaranya tuh bener-bener enakan, indah pol. Nih kosong nih, enak nih. Cobain ya. Oh, H2 kayak gitu suaranya guys. Belakang kita pantau dulu, masih padat mobil bentar. Kalau udah kosong baru kita gaskeun ya. Udah kosong nih. Tuh H2 kayak gitu suaranya. Nah, kalian lebih suka mode yang mana? MotoGP yang tadi padat banget yang di awal, middle cut yang agak ngegap nggak terlalu padat, H2 yang lumayan jauh-jauh si gapnya. Kalau aku suka yang MotoGP sih padat banget, jadi kayak enak banget suaranya. Kita cobain lagi di sini ya. Karena ini udah aku kecilin si launch controlnya di 6500, jadi nggak akan terlalu berisik juga kalau kita nyoba-nyobain di jalan. Tuh kayak gitu kalau misalkan si H2. Si suaranya lumayan beda-beda sih saat jalan dan saat berhenti. Mungkin menyesuaikan juga ya sama kecepatan kita saat ini. Kalau misalkan berhenti lebih berhati-hati, kalau lebih udah jalan, karena udah jalan nanggung gitu, ya udah digaspolin aja mungkin ya. Karakternya. Kita cobain lagi di sini nih. Anjay,
si bapak tiba-tiba ke kiri. Oke, seperti itu ya launch controlnya ya. Kita gaspolin dulu guys. Dan ini kan karena emang baru nyobain juga, aku first impression juga nih, aku pakai si quick shift ini, quick shift, launch control atau warm up dari A2X. Jadi enak sih first impressionnya, bener-bener satisfying banget gitu mendengarkan suaranya. Kalau udah kayak gini, aku bikin Pure Sound R1M ini juga pasti bakalan seru, bakalan rame, karena bisa sambil nyobain quick shiftnya, launch controlnya, auto warm upnya, dan lain-lain. Pasti bakalan lebih satisfying lagi buat kita mendengarkan suaranya. Jangankan kalian yang nonton gitu ya, aku aja yang pakai seneng gitu. Palarunten. Oh ya, ini juga aku pakai mode yang B. Si powernya masih belum yang maksimal. Aku nggak pakai yang A. Yang A itu kan powernya lebih maksimal ya, lebih powerful. Jadi aku masih pakai yang aman-aman aja, karena takut juga kan first impression kalau misalkan langsung pakai mode yang full, takutnya gimana-gimana. Quick shift-nya deh, kita nikmatin quick shift-nya. Enak ya. Karena ada auto blippernya itu, jadi nikmat banget suaranya. Quick shift up and down ini ngebantu juga sih buat kopling, jadi lebih irit, lebih awet. Paling kita pakai kopling kalau stop and go doang. Kalau di jalan gini ya udah, kita nggak perlu pakai kopling gitu. Jadi kan pas kopling dipastikan lebih irit ya, pergantiannya bakalan lebih minim dibandingkan dengan kita pakai kopling seperti biasa. Boys, enak. Lumayan padat nih. Kita cobain fitur pit limiter lagi dah, mumpung padat. Ketahan gini, kalau pit limiter tuh ketahan di 4000. Nah, kita matiin lagi. Nih, kita nyalain pit limiter di sini aja. Tuh, jadinya dia ketahan gini di 4000. Kalau misalkan kita lepas, tuh dia lepas lagi. Cuman kalau ditahan kayak tadi ya. Jadi fiturnya seperti itu. Pit limiter bisa kepake juga sih buat ini KFC limiter. Jadi sebelum masuk KFC kita pakein pit limiter biar suaranya lebih enakan. Mana nih yang lain? Ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekian aja. Kita matiin dulu 360. Sekian aja video kita tentang nyobain si launch controlnya. Enak banget, smooth banget up and downnya. Terus si pit limiter juga seperti yang tadi kita dengar. Wah, backlight ini. Dan buat si launch control, enak ya launch controlnya ya. Ada 3 suara, jadi kita bebas mau pakai yang mana, tinggal milih. Kalau misalkan bosan, kita tinggal pakai suara MotoGP. Bosan lagi, kita ganti pakai middle cut. Bosan lagi, kita ganti pakai yang H2. Jadi banyak pilihan. Oke, sekian aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.